Selanjutnya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang siklus daur karbon. Sebelum kami menjelaskan materinya, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alfira Dewi. Perkenalkan, nama saya Natalia Supin. Perkenalkan, nama saya Aurolia. Perkenalkan, nama saya Maria Ficilia Liliana. Perkenalkan, nama saya Excelsius Elgas Pamungkas Waristabure. Perkenalkan, nama saya Ahmad Padaditya. Perkenalkan, nama saya Arya Fabian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang siklus daur karbon. Nah, siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan prosesnya terjadi secara alami. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biokimia dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi di antara udara, makhluk hidup, tanah, dan air. Nah, selanjutnya jenis-jenis siklus karbon akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis daur karbon yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, siklus karbon jangka pendek. Yang kedua, siklus daur karbon jangka panjang. Nah, yang pertama, siklus karbon jangka pendek adalah pertukaran karbon yang cepat antara atmosfer, tumbuhan, hewan, dan permukaan laut. Siklus ini berlangsung dalam beberapa tahun hingga beberapa dekade. Nah, yang kedua yaitu siklus daur karbon jangka panjang. Siklus karbon jangka panjang berlangsung selama jutaan tahun dan melibatkan pertukaran karbon antara bebatuan dan permukaan bumi. Nah, itu dia jenis-jenis dari siklus daur karbon. Selanjutnya, bagaimana ya tahap-tahapan yang lainnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Nah, yang pertama tahap fotosintesis. Tahap pertama yang terjadi dalam daur karbon adalah tahap fotosintesis yang dilakukan organismenya autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan bakteri. Organisme tersebut menyerap karbon dari udara yang berupa karbon dioksida atau yang dari air berupa ion bikarbonat. Tahap kedua, karbon berpindahan dari organisme autotrof ke heterotrof. Tahap kedua dari daur karbon ini adalah berpindahnya karbon dari organisme autotrof ke organisme heterotrof yang terjadinya karena adanya rantai makanan. Organisme autotrof dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya inilah yang kemudian mendapatkan karbon melalui makanan yang digunakan untuk membantu jaringan tubuh jarian. Tahap ketiga, respirasi. Tahapan daur karbon juga terjadi dalam proses pernapasan atau respirasi makhluk hidup. Hal ini terjadi karena makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Tahap keempat, dekomposisi. Tahap keempat dari daur karbon ini adalah penguraian sisa-sisa makhluk hidup atau dikenal dengan proses dekomposisi. Pada proses dekomposisi ini akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Salah satunya adalah karbon. Tahap kelima, pemakaian energi fosil berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Bentuk sebuah karbon ajarian penggunaan energi fosil tersebut dilakukan Indonesia melalui proses pembakaran dengan melepaskan gas karbon dioksida. Hal ini membuat karbon yang ada dalam bahan bakar air menutup tersebut akan melepaskan kembali ke atmosfer. Ini adalah beberapa tahap dari siklus daur karbon. Kesimpulan, secara singkatnya, mekanisme dari daur karbon adalah daur karbon dapat bermula dari unsur karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida bersama air menjadi karbohidrat atau glukosa. Dalam proses selanjutnya, baik pada produsen maupun konsumen, glukosa dibentuk menjadi persenyawaan lain. Pada akhirnya, karbon dioksida akan dilepas oleh konsumen di udara pada waktu bernapas. Produsen dan konsumen yang telah mati akan diurai oleh bakteri pengurai, sehingga dihasilkan karbon dioksida dan juga dikembalikan ke udara. Sekian dari penjelasan
penjelasan kami. Terima kasih.